Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal hasadu min sifatil munafiqin. Hasad itu termasuk dari sifat orang-orang munafik. Allah katakan dalam ayatnya, Allah Ta'ala, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tamsaskum sayi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ali Imran ayat 120. Apabila kalian hai kaum mukminin mendapatkan kebaikan, mendapatkan keutamaan, kemuliaan dari Allah, tasuhum, mereka orang-orang munafik berwajah murung. Mereka orang-orang munafik ini berwajah murung, menampakkan ekspresi yang tidak baik, mereka sedih, resah. Wa in tamsaskum sayi'atun yafrahu biha, dan sebaliknya engkau hai orang-orang mukmin kalau mendapatkan kejelekan, mereka orang-orang munafik bergembira ria. Ini karena mereka berlaku hasad ya. Wa in tasbiru, dan kalau kalian hai orang mukmin mau terus bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tipu daya mereka orang munafik atau makar mereka orang-orang munafik tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Sesungguhnya Allah terhadap perbuatan mereka orang-orang munafik selalu memantau, meliputi. Wal hasadu yufarriqu bainar rawabitil qawiyyah. Hasad ini akan memecah belah antara hubungan manusia. Fa abna'u Yaqub alaihi salam hasadu akhahum Yusuf li'anna abahu Yaqub kana yuhibbuhu aktsaru minhum kama qassallahu alaina qissatahum fi surati Yusuf. Maka anak-anak dari Yakub, Nabi Yakub alaihi salam, mereka hasad terhadap saudaranya mereka sendiri, yakni Nabi Yusuf. Karena sesungguhnya ayahnya Nabi Yakub ini lebih cinta kepada Nabi Yusuf daripada kepada mereka saudaranya. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surah Yusuf ayat ke-9. Allah Ta'ala berfirman, idza qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin. Waqadunu Yusuf awitarahuhu aradan yakhlulakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin. Ketika mereka saudaranya Nabi Yusuf mengatakan, benar-benar Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin, keduanya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Sedangkan kita ini lebih banyak jumlahnya, kira-kira kami ini 8 bersaudara. Sesungguhnya ayah kami ini betul-betul dalam kesesatan yang jelas. Uqtulu Yusuf, mari kita bunuh Yusuf.
awitarahu atau kita bawa Nabi Yusuf ke tempat yang jauh, yakni tidak bisa dideteksi atau diketahui oleh ayah kita. Kita bawa ke tempat yang jauh dan kita buang Nabi Yusuf. Dan kalian wahai saudaraku, yang 8 bersaudara kurang lebih, setelah Nabi Yusuf jauh dari kita, maka kita ini menjadi kaum yang akan berbuat baik soleh di hadapan ayah kita Nabi Yakub. Ini niat mereka dari orang-orang yang hasad dari saudaranya, yakni Nabi Yusuf ya. Fahum hammu biqadlihi bisababi annahum hasaduh likauni abihi yuhibbuhu aktsar minhum. Maka mereka, saudaranya Nabi Yusuf, betul-betul berambisi untuk membunuh Nabi Yusuf karena sebab mereka hasad, disebabkan ayahnya Nabi Yakub ini lebih cinta kepada Nabi Yusuf ketimbang kepada mereka. Wa hakada asy-syaitan hasada abana Adam alaihissalam lama a'tahu Allah minan ni'am wa takabbara alaihi kama qala ta'ala. Demikian juga syaitan melakukan hasad kepada bapak manusia, bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Allah memberikan kepada Adam berbagai kenikmatan, lalu syaitan ini takabur, sombong kepada Nabi Adam, sebagaimana Allah ceritakan dalam ayatnya surah Al-Hijr ayat 28 sampai 35. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah tembikar, tanah liat yang hitam kering kerontang, maka aku menyempurnakan manusia tersebut dan aku betul-betul menjadikan manusia yang sempurna dengan dihidupkan dengan adanya ruh dariku. Maka mereka semua para malaikat pun lantas sujud kepada Nabi Adam karena ini perintah Allah. Maka semua para malaikat pun sujud kecuali iblis. Iblis ini enggan untuk melakukan sujud terhadap Nabi Adam bersama para malaikat. Maka iblis pun mengatakan, Allah pun mengatakan kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu enggan untuk sujud bersama mereka, para malaikat terhadap Nabi Adam? Maka iblis pun menjawab, saya enggak akan mau sujud terhadap manusia yang kau ciptakan dari tanah liat, tanah hitam kering tembikar. Maka Allah pun lantas marah kepada iblis, lalu Allah mengatakan fakhruj minha, silakan kamu keluar dari tempat yang penuh nikmat, dari surga ini, wahai iblis, wahai setan. Sesungguhnya engkau adalah menjadi makhluk yang terkutuk,
sesungguhnya engkau mendapatkan laknat sampai hari pembalasan hari kiamat. Wa hakadha aidan qissatu waladi Adam hasada ahaduhuma akhahu bisabab anallaha taqabbala min akhihi al-qurban wa huwa lam yataqabbal minhu fa adabil asad ila qadlihi. Demikian juga yakni apa yang terjadi pada kisah dua anak Adam yang salah satunya yakni hasad kepada saudaranya karena sebab Allah menerima yakni terhadap salah satu saudaranya dari amalan yakni kurbannya, sedangkan yakni Allah tidak menerima kepada satunya lagi, maka terjadilah hasad salah satu dari saudara yakni dua Nabi Adam ini sampai membunuhnya. Ya, ini bisa kalian yakni lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Fal hasad aqibatuhu wa khimatuhu yufariq bainas sadiqain wa bainal akh wa akhi. Maka jelaslah perbuatan hasad iri dengki ini yakni dampaknya ini betul-betul sangat jelek. Karena yakni memisahkan hubungan di antara dua teman, memisahkan antara yakni saudara dengan satunya saudara, yakni sekandung misalnya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya ya. Ini dari dampak perbuatan hasad. Dan kita yakni berlindung pada Allah dari perbuatan hasad ini, karena ini yakni betul-betul menjauhkan dari nikmat Allah, sebagaimana kisah iblis setan yakni karena hasad kepada Nabi Adam ya akhirnya berlaku sombong di hadapan Allah sang penciptanya. Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah dengan sempurna dan dikasih ilmu, sementara iblis yang tadinya ini bersama malaikat yakni makhluk yang taat kepada Allah, tatkala yakni suruh sujud kepada Nabi Adam untuk penghormatan kepada Nabi Adam, iblis yakni sombong, hasad karena merasa dirinya lebih tinggi derajatnya yakni dibanding Adam. Akhirnya iblis ini sombong ya di hadapan Allah, membangkang, dan akhirnya akibatnya dampaknya iblis setan ini yakni dijauhkan dari rahmatnya Allah, dari nikmat-nikmatnya Allah, yakni dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dan akhirnya dikutuk, dilaknat menjadi penduduk neraka yang betul-betul ini akibat dari hasad perbuatan dengki. Dan kita semoga dijaga oleh Allah, kalian juga yakni untuk tidak yakni jatuh dalam perbuatan hasad, sombong ataupun dendam. Dan kita semoga selalu yakni mengikuti bimbingan wahyu dan diberi rahmat oleh Allah untuk terus yakni di atas perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebihnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya yakni mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.